Tata cara belajar di perguruan tinggi oleh Dr. Irfan Iswandi, SEMT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dosen kita yang sudah melanglang buana di dunia persilatan keuangan, dunia persilatan keolahragaan. Saya cek tadi di media sosial sudah melanglang buana di berbagai dunia persilatan nampaknya. Selanjutnya dengan nama lengkap Dr. Irfan Iswandi, SEMT, kelahiran Jakarta 23 Februari 1976. Untuk riwayat pendidikan di STIE Kalbe Jakarta lulus pada tahun 2001 dengan program studi akuntansi. Selanjutnya di sarjana atau strata 2. Sarjana strata 2 ya di Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 2012. Kemudian mengambil strata 3 di ITB juga, Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 2018. Adapun berbagai kepesertaan dalam pelatihan, kursus, seminar, simposium, dan berbagai loka karya. Ini cukup banyak, saya sebutkan di antaranya International Conference on Information Technology dengan tema Designing Accounting Intersection Ontology yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung di Bali pada tahun 2014. Adapun Konferensi Nasional Informatika atau KNIF dengan topik Precondition of Designing Dynamic Accounting Ontology sebagai pemakalah yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung di Bandung pada tahun 2018. Yang lainnya yakni Annual Applied Science and Engineering Conference dengan topik Designing Rules of Accounting Transaction Identification Based on Indonesian NLP sebagai pemakalah yang diselenggarakan oleh UPI di Bandung pada tahun 2018. Adapun riwayat pekerjaan sebagai guru di Mahat Az-Zaitun pada tahun 2004 sampai 2016 dan sebagai dosen Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia semenjak 2016 hingga saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah. Adapun berbagai publikasi karya ilmiah cukup banyak, diantaranya saya sebutkan Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi volume 3 nomor 1 terakreditasi dengan judul atau topik Otomatisasi Interpretasi Data Terhadap Bukti Perpajakan dan berbagai publikasi karya ilmiah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nampaknya karena cukup banyak. Demikian pemateri kita pada kali ini. Saya persilakan Dr. Irfan Iswandi, SEMT dengan materi PBAK keempat yakni tata cara belajar di perguruan tinggi. Kami silakan. Ya, baik, terima kasih. Saudara Zamzani. Ini Saudara Zamzani ini termasuk mahasiswa favorit saya juga ini. Paling ramai di kelas. Iya. Dari sejak sanawiyah dulu waktu masih kecilnya tuh masih lari itu udah ketemu saya ini. Sekarang udah bisa terbang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya. Ini masih semangat semua ini? Masih. Wah, suaranya. Alhamdulillah. Angkatan 10? Nah, kaget ya? Tiba-tiba dikagetin ya. Angkatan 10? Ya, alhamdulillah. Baik, materi yang akan kami sampaikan ini tentang tata cara belajar di perguruan tinggi. Ya, boleh sambil slide-nya. Oke, tata cara. Tata cara apa sih itu? Tata cara? Aturan. Ya, bisa aturan, bisa
Sistem boleh. Metode ya bisa ya. Jadi metode belajar, sistem belajar, cara belajar di perguruan tinggi. Emangnya belum pernah ke perguruan tinggi sebelumnya? Belum pernah, baru sekarang ini? Nggak pernah main-main gitu? Nengok-nengok gitu ke perguruan tinggi gitu? Pernah, nengok. Pernah jadi mahasiswa nggak? Ada yang sudah pernah jadi mahasiswa? Oh ada ya? Oh di mana Pak? Oh di stay ya? Oh di UT. Ini di stay Pak ya? Oh sudah sampai semester berapa Pak? Tahun ketiga. Terus nggak selesai? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Maksudnya biar berarti bisa bertatap muka dengan kami, bergabung di sini ya. Jadi keluarga. Jadi saya bersyukur menjadi keluarga di sini ya. Apa bedanya nih belajar di perguruan tinggi dengan belajar di sekolah ya? Coba next. 1, 0. Tahu nggak kenapa kosong? Kosong karena blank. Belum diisi. Ya. Jadi kalau mau belajar dulu diumpamakan seperti apa itu kalau mau minum ya di gelas itu mesti dikosongkan dulu ya gelasnya ya. Supaya apa? Supaya bisa diisi. Bagaimana cara mengosongkannya? Jangan dibuang, diminum lah. Sayang ada air di gelas, diminum. Saya haus nih. Ini minum siapa ya? Ya, itu yang pertama. Jadi mau belajar kosongkan dulu ya supaya bisa menerima ilmu. Walaupun sudah pernah kuliah misalnya ya. Ya, ketika masuk ke perguruan tinggi, masuk di kelas di perkuliahan siap menerima materi. Yang kedua, masih kosong. Kosong yang kedua apa? Kosong yang kedua apa? Siap mengikuti aturan. Wah, asik ini. Tadi Bapak ikut di ruangan di bawah. Jadi ikut tadi di bawah merasakan. Ya, jadi PBAK ini sebenarnya tidak dirancang dibagi dalam 2 sesi. Tapi tadi terpaksa ada sesi tambahan pagi hari. Buat teman-teman yang ada di ruangan di bawah ya. Jadi diingatkan mengenai aturan ya. Jadi yang kedua ini sebenarnya mengosongkan emosi ya. Jangan kita masuk kelas dengan penuh emosi, entah emosi karena apa ada masalah di rumah, ada masalah di jalan gitu ya, atau emosi lainnya. Siap menerima ya. Jadi tenang memasuki ruang kuliah. Terus next. Masih kosong lagi. Siapa yang mau ngisi? Yang ketiga apa ini? Yang ketiga ini sebenarnya tadi dijelaskan oleh Abi Henry nih. Apa tadi? Apa? Iya apa? Ego. Ya, dikosongkan egonya. Mungkin di kelas ada yang lebih senior dari saya secara usia, gitu ya. Wah, ini anak kecil nih yang ngajar nih. Wah, baru anak kemarin sore gitu ya. Nah, itu dikosongkan dulu egonya ya supaya bisa menerima materi. Oke, next. Nah, baru berikutnya saya sudah siapkan ini materi saya hanya 1 slide saja nih. Karena memang waktunya terbatas ya. Nanti kita bisa diskusi lagi di kelas. Oke, next. Nah, ini aja materi saya. Udah kita ngobrolnya di sini aja nih. Ini ada mind map. Pernah tahu istilah mind map? Pernah dengar? Tahu ya? Apa itu mind map, Pak? Ya, saya sudah dengar jawaban di sana nih. Pemetaan pikiran ya. Jadi ini salah satu cara belajar ya, cara belajar menggunakan konsep mind map. Jadi kalau misalnya menerima materi gitu ya, ketika sekarang mencatat nih, mencatat itu tidak mesti harus terstruktur rapi gitu ya. 1, kosongkan pikiran, diukir tuh tulisan cakep banget ya, pulang dilempar, nggak dibaca ya.
Tapi lebih baik ketika menerima materi itu ya buat saja mind map, ukir, tulis, set, lingkaran apa yang perlu nih. Oh, kosongan pikiran. Kalau perlu digambar. Gimana menggambar pikiran? Gambar apa? Ya, kosongan emosi, gambar. Ya, jadi lebih fleksibel dalam membuat catatan. Dulu saya waktu kuliah itu paling nggak suka membawa buku catatan yang bergaris. Tahu kenapa? Kenapa coba? Ya? Iya, karena ada garisnya. Ya. Kenapa ada garisnya? Iya, tidak bisa bebas. Tadi ada lagi tuh. Kedengeran tuh. Mengganggu ya. Mengganggu. Apa yang mengganggu apanya? Mengganggu pikiran. Pikiran terganggu. Ekspresi, wah betul. Cakep nih Pak. Sudah satu jiwa kita berarti. Ekspresinya terganggu kalau ada garis-garis itu ya. Ya beda-beda. Mungkin ada juga yang senang ada garis supaya rapi. Ya. Tapi mind map itu lebih enak itu tanpa ada garis. Jadi kalau saya dulu senang kertasnya kertas polos saja. HPS polos itu jadi untuk membuat catatan. Jadi kalau misalnya bikin apa nih catatan mata kuliah tentang akuntansi misalnya. Karena saya ngajar akuntansi. Ini ada jurnal, lingkari, set ke sana adalah laporan keuangan. Set tarik garis lagi, sini ada neraca. Jadi lebih enak gitu membuat catatannya, ya. Kalau tidak ada garis. Nah, untuk membuat mind map seperti itu. Kita lihat di sini ya, di mind map ini judul utamanya adalah strategi sukses di kampus. Itu ada pendahuluan, ada managerial skills, ada learning skills, ada communication skills, dan terakhir ada aktivitas pendukung. Ya, kita lihat yang pertama nih pendahuluan. Pendahuluan di sini dikatakan bahwa kuliah itu adalah investasi masa depan. Tadi saya juga sempat bertanya tadi satu ruangan tadi di bawah tuh ya, ketika bincang-bincang ya. Tadi bincang-bincang saya agak keras tuh bukan emosi itu, ya. Enggak. Saya enggak pernah emosi kok. Tanya Zamzanin. Ya. Saya selalu baik hati, ya. Jadi mengingatkan jangan sampai kehadiran sahabat-sahabat semua mahasiswa di dalam kelas atau di kampus itu karena keterpaksaan. Karena enggak enak. Karena tuntutan pimpinan misalnya. Karena tuntutan orang tua. Nah, jangan seperti itu. Harus dipahami bahwa kuliah ini adalah investasi masa depan. Mungkin hari ini saya sedikit pahamlah, sahabat-sahabat semua mungkin mempersiapkan kedatangan ke sini itu pamit ke, mungkin masih ada yang punya anak kecil di rumah. Dede, ayah berangkat dulu ya dek, 2 hari aja gitu kan. Ayah jangan pergi gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Ada. Ada kemarin yang bertanya, saya dapat dari panitia nih, melaporkan ada seorang ibu. Hadir nggak ibu itu ya? Bertanya, ada anaknya yang usianya sudah cukup remaja gitu ya. Mohon izin boleh tidak ikut ke dalam kampus gitu ya. Ya. Jadi harus dipahami bahwa kedatangan kita di sini memang banyak, iya butuh pengorbanan gitu ya, butuh perjuangan. Mungkin kita meninggalkan anak-anak kita di sana ya, mungkin meninggalkan suami, meninggalkan istri sementara untuk kita di sini melaksanakan tugas mulia, ya tugas mulia nih kalau boleh dikatakan tugas ya, kuliah di Yahya Al-Aziz ya. Tapi ingat tadi bahwa kuliah ini adalah investasi masa depan. Saya sampai sekarang kadang tidak atau kurang percaya juga dengan mana kamera? Mau sombong dikit nih. Saya sering sombong. Kalau kata Zamzani, Ustaz Ivan tuh kalau ngajar kelas tuh sombong. Oh ya, gitu. Gitu. Saya sampai sekarang tidak pernah atau kadang suka nggak percaya gitu ya. Kok tiba-tiba nih. Ini ada ini nih 2 huruf di depan.
Benar ini. Sampai hari ini saya masih merasa, apa iya gitu? Ya. Kalau secara ekonomi, keluarga saya bangga dengan ayah saya, bangga dengan ibu saya. Tapi kami keluarga yang cukup sederhana, cenderung kurang. Saya 7 bersaudara di keluarga, ya. Saya anak pertama. Belum lulus sekolah nih, lulus saya semea tuh ya. Belum lulus sekolah sudah disampaikan oleh orang tua, Van, kalau mau kuliah, kamu pikir sendiri ya biayanya. Itu belum lulus sekolah. Udah disampaikan begitu oleh orang tua, ya. Tapi ya terus saja saya berjalan. Makanya saya nggak pernah ya ini nikmat atau karunia ilahi ya. Akhirnya sampai di sini, ya. Alhamdulillah. Ini juga dicapai, boleh dikatakan secara biaya sangat minim, ya. Tetapi ini tercapai, gitu ya. Jadi ketika saya menjalani kuliah tadi, ya, itu saya yakini bahwa ini adalah tabungan masa depan. Kita nggak pernah tahu bulan depan, tahun depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi dengan diri kita. Ya. Tapi Allah pasti punya rencana. Kalau saya sering belajar dengan Ustadz Alfi nih, Ustadz Alfi nggak? Ustadz Alfi nggak ada ya? Sering berdiskusi. Ustadz Alfi itu orangnya tuh filsafat banget. Ya, saya tuh sering merasa kok begini, kok begitu, bertanya gitu ya. Ustadz Alfi sering memberikan semangat gitu ya, sering berdiskusi. Karena saya dulu tadi tuh saya cerita tuh, saya sering tidur bareng. Dulu itu di kampus di kosan gitu ya, di Bandung itu tidur tuh satu kasur buat berdua. Jadi kepalanya di kasur, kakinya tanpa alas. Kadang cuma ada tikar gitu ya, pakai koran gitu ya. Padahal di Bandung tuh dingin banget gitu, ya. Jadi sambil tidur sambil ngobrol. Tahu saya tidur, merem. Pak Abi mungkin masih nggak sadar, sayanya udah merem gitu ya. Pernah juga saya bertiga nih dengan Ustadz Alfi, dengan Ustadz Holis nih. Mungkin teman-teman yang masuk sudah pernah cerita nih. Kalau makan itu kita bareng-bareng itu. Pernah itu suatu ketika pagi-pagi mau sarapan gitu ya, bikin masakan bareng-bareng nih. Wah, kita mau berangkat kuliah bikin sarapan dulu deh. Ya, oke, bagi tugas. Pak Holis, bagian bikin bumbu ya, bikin nasi goreng. Ngulek. Oh iya, oke, Pak Holis jago tuh ngulek. Bikin bumbunya paling cakep tuh Pak Holis. Oh, ngupas bawang, cabai, garam, diulek. Set, dah bagi tugas. Oke. Pak Holis itu guru angkatan kedua ya. Guru angkatan kedua. Jadi saya yang paling junior. Paling seniornya Pak Alfi, guru angkatan pertama di Al-Zaitun. Oke, selesai. Pak Ivan, bumbu udah siap nih. Tugasnya goreng. Oh ya, oke, saya goreng. Siapin tuh penggorengan. Cet bumbu, ceng. Karena emang saya dulu senang masak. Saya senang masak itu melayani adik-adik saya itu ya. Masak, bikin nasi goreng. Cet. Udah selesai. Terus, udah selesai. Apa tugasnya Pak Alfi? Tugasnya Pak Alfi adalah makan. Dapat tugasnya senior suruh makan duluan. Jadi Pak Alfi yang makan. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa kuliah ini adalah investasi masa depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Tapi kalau kita serius, kita jalani dengan sungguh-sungguh, apa yang kita alami di perguruan tinggi ini pasti akan bermanfaat di masa yang akan datang. Itu pertama, yang menjadi dasar pendahuluannya. Coba yang berikutnya. Yang kedua adalah, masih di slide yang pertama. Oh, ini masih panjang, udah satu slide aja nih, nggak kemana-mana kita. Ini operator tidur aja. Pendahuluan, bedanya apa kuliah dengan sekolah? Kalau sekolah, pelajar itu disebut siswa. Kalau kuliah disebut mahasiswa. Siswa dengan mahasiswa, ya beda lah ya. Siswa dengan mahasiswa, ya. Tentunya yang namanya mahasiswa itu pasti dituntut lebih mandiri, lebih paham, lebih peduli, ya.
Sudah jadi mahasiswa gitu ya. Tidak perlu lagi harus dibentak-bentak, harus diteriakin ya, dituntun, didorong gitu ya. Sebenarnya itu nggak perlu. Kalaupun perlu, ya terpaksa dosen melakukan itu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu. Ya tidak perlu teriak-teriak. Karena sudah menjadi mahasiswa. Sebelum saya lupa, saya ingatkan. Tahun lalu Iya Aziz, mahasiswa Aziz angkatan ke-9 mendapatkan karunia yang sangat luar biasa. Mendapatkan izin dari Syekh Az-Zaitun untuk menempati asrama mahasiswa di Rusunawa di dekat Al-Islah yang sekarang Anda semua tinggal di sana. Diberikan kesempatan oleh Syekh masuk lewat pintu gerbang Al-Islah. Senang para mahasiswa. Ketika memasuki gedung Rusunawa, mungkin nanti sahabat-sahabat akan masuk ke Rusunawa. Awalnya banyak yang protes. Ustadz, kok asramanya gini Ustadz? Kenapa asramanya begini? Kenapa itunya begitu? Kenapa yang onoknya begitu? Banyak protes. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mulai menikmati, mulai mensyukuri, mulai enjoy, bahkan mulai sangat nyaman di asrama mahasiswa. Apa buktinya? Bisa bermain voli bersama, bisa menanam pohon bersama, bisa menata taman bersama, bisa berdiskusi bersama di sana, mahasiswa dan mahasiswi saling menjaga, baik senior maupun junior. Asik. Tapi setelah berjalan waktu beberapa bulan, lengah, ya mungkin karena tidak bersyukur. Apa yang terjadi? Akhirnya dicabutlah anugerah tadi. Tidak diperbolehkan lagi lalu lalang di depan pintu Al-Islah. Kenapa? Karena ada oknum mahasiswa yang memanfaatkan celah itu untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan di Ma'had Az-Zaitun. Dan itu melibatkan pelajar, melibatkan siswa. Akhirnya apa? Dengan sangat menyesal, Rusunawa ditutup. Menangis itu mahasiswa. Ada di sini sekarang kakak-kakak kalian yang angkatan 9. Ya. Tidak bisa lagi bersama-sama, pulang. Ya. Nah, ini akibat apa? Salah satunya adalah tadi ya, sebagai seorang mahasiswa kita harusnya lebih paham fungsi diri kita, lebih mandiri, mahasiswa. Ya. Jangan lengah, jangan terlena karena ada satu anugerah yang kita terima. Nah, itu sebagai pendahuluan. Ya. Kemudian ada 3 skills. Di sana saya sampaikan ada 3 skills yang menjadi strategi sukses di kampus. Yang pertama ada namanya managerial skills atau skill manajemen ya, pengelolaan. Yang kedua learning skills, keahlian dalam learning, belajar. Yang ketiga communication skills, keahlian dalam melakukan komunikasi, berinteraksi. Ya, terus ada aktivitas pendukung. Kita lihat yang pertama, managerial skills. Nah, managerial skills ini atau keahlian managerial ini bisa didapatkan salah satunya adalah melalui organisasi mahasiswa. Ya. Maka sering di kelas juga saya sering menghimbau para mahasiswa untuk aktif dalam organisasi mahasiswa. Ya. Kami di sini sebagian besar adalah aktivis. Dulu saya termasuk yang pernah duduk juga tuh di gedung MPR tahun 98. Ada apa tahun 98? Demo apa? Reformasi dulu ya tahun 98. Merasakan juga dulu mata itu berlinang perih. Karena apa itu? Gas air mata dulu, lari sana, lari sini dikejar. Saya pernah ngetok rumah penduduk itu malam-malam, duduk di Semanggi itu. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh polisi gitu ya.
Masuk ke dalam, kita sembunyi rame-rame itu. Merasakan itu ya, tahun 98. Tapi bukan itu yang ditiru ya. Artinya berorganisasi itu menjadi suatu kebutuhan bagi mahasiswa. Berorganisasi menjadi suatu kebutuhan bagi mahasiswa. Untuk apa? Untuk meningkatkan keahlian manajerial, keahlian dalam pengelolaan. Ya, dengan managerial skill ini di sana dikatakan ada menumbuhkan motivasi. Kita bisa lebih semangat lagi dalam menyelesaikan perkuliahan. Kalau kita aktif organisasi, rasanya tuh waktu cepat banget. Tahu-tahu udah 8 semester. Tahu-tahu selesai kuliahnya, ya. Nah, berorganisasi ini jangan terus dijadikan alasan untuk menyatakan wah kuliah nilainya pas-pasan karena organisasi, jangan, ya. Oh, kuliahnya nggak masuk-masuk karena sibuk di organisasi, jangan. Ya. Saya dulu pernah juga, ini bukan sombong ya. Bukan sombong. Enggak, saya emang nggak pernah sombong. Ya. Dulu saya menjadi ketua senat mahasiswa ketika kuliah, ya. Alhamdulillah, ketika menjadi ketua senat mahasiswa saya berhubungan dengan kepolisian, berhubungan dengan perusahaan-perusahaan mencari sponsor gitu ya. Kuliah alhamdulillah. Alhamdulillah dapat beasiswa. Ya, beasiswa itu syaratnya nilainya harus cukup. Ya, saya emang nggak pernah sombong. Enggak sombong ini. Cuma cerita aja dikit, ya. Jadi organisasi jangan dijadikan alasan untuk apa? Melemahkan bahwa nilainya pas-pasan itu nggak masalah. Jangan, ya. Justru di dalam organisasi itu untuk menumbuhkan motivasi. Kemudian juga dengan berorganisasi kita melatih untuk melakukan manajemen waktu dengan baik, ya. Saya di kelas tuh atau sering dalam, ya mungkin sahabat-sahabat juga kalau kita mengadakan rapat atau istimewa tuh pantang bagi saya hadir tepat waktu. Pantang bagi saya hadir tepat waktu. Tahu nggak kenapa? Iya, hadir sebelum waktunya. Kalau hadir tepat waktu biasa. Hadir sebelumnya. Acara jam 7, setengah 7 sudah harus hadir. Jam 6 sudah siap. Itu adalah kebiasaan. Kalau kita biasakan dari hari ini seperti itu, terus ke depan akan selalu seperti itu. Itu sudah otomatis. Acara besok jam 7. Oh, oke. Jam 6 saya sudah siap. Nggak perlu ditelepon, nggak perlu di WA. Tenang. Ya, itu kebiasaan. Kebiasaan itu hanya bisa ditumbuhkan kalau kita terus menjalankan itu sehari-hari. Ya, jadi ini manajemen waktu. Yang ketiga, manajemen stres. Wah, stres. Mau berangkat kuliah stres. Mau pulang kuliah stres. Wajar, ya. Stres itu wajar. Hal yang wajar. Cuma harus di-manage, dikelola. Supaya stres ini bisa mendorong kita untuk lebih baik lagi. Berapa menit? Wow, 1 menit lagi. Kebanyakan dongeng ya. Ya, jadi manajemen stres itu didapatkan juga salah satunya dengan kita aktif berorganisasi. Jangan salah, kita semua merasakan itu bagaimana stresnya mengelola perguruan tinggi, bagaimana stresnya mengelola perkuliahan, ya. Tapi itu kita jalani, ya. Kita berusaha enjoy di tengah stres. Enjoy di tengah stres. Nah, itu sekali lagi butuh kebiasaan, ya. Jadi untuk sukses dalam dunia kampus, saya menghimbau, berharap semua aktif dalam organisasi. Kemudian learning skills, ini tentang bagaimana cara belajar. Tidak ada cara lain selain banyak membaca. Banyak baca literasi. Seorang mahasiswa dituntut mampu menulis. Tidak bisa kita menulis kalau tidak membaca. Membaca apa saja? Baca komik, baca. Baca jurnal, apalagi? Baca, semua dibaca. Setiap hari harus update informasi. Terus ayo ngebut. Terakhir communication skills. Keahlian dalam berkomunikasi. Mampu bicara.
Makanya jangan kaget nanti dalam perkuliahan sahabat Bapak Ibu dosen akan sering meminta untuk presentasi. Itu bagian dari upaya kita mengharapkan output mahasiswa ini adalah mahasiswa yang mampu berkomunikasi, memiliki skills dalam komunikasi, ya. Maka apalagi nanti kalau ditandingkan dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, harus mampu bicara dengan lantang, dengan penuh pemahaman, ya, bukan hanya bicara tapi punya makna. Nah, itu harus dilatih. Skills, communication skills. Dan terakhir adalah aktivitas pendukung menghadapi tantangan finansial, memperluas wawasan, menjaga kesehatan. Di sini sangat tersedia sarana olahraga. Hayo, manfaatkan itu. Olahraga setiap hari. Jangan pernah merasa puas dengan kondisi kesehatan hari ini. Harus selalu dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan terus berolahraga. Ya, singkat dari saya. Nanti kita lanjutkan di perkuliahan, di bangku ruang kelas, ya. Terima kasih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh muhadir. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita pada sesi ini. Masih semangat semuanya? Kayaknya kalau saya panggil iyalah Aziz kepanjangan. Kan nasihat lama menyampaikan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal boleh panggil sayang kan? Jadi saya panggil sayang, semuanya langsung jawab dengan apa? Yel-yel moto atau apa sebutannya? Yel-yel ya. Sayang. Nggak cocok ya, nggak cocok. Oke, IAI Al-Aziz angkatan 10. Tepuk tangannya mana dong? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dengan teknis, silakan angkat tangan sampai ditunjuk. Kemudian ketika ditunjuk, berdiri, perkenalkan diri, cukup nama dan program studi. Serta pilih narasumber kece mana yang ada di depan kita untuk ditujukan pertanyaannya. Ya, paham sampai sini ya? Silakan bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk mengangkat tangan. Angkat tangan kanannya. Tentang materi kode etik mahasiswa dan tata cara belajar di perguruan tinggi. Disilakan untuk mengangkat tangan bila hendak bertanya. Panitia tolong disediakan mic untuk yang hendak bertanya. Ada? Hitungan kelima, apabila tidak ada, kita cukupkan. Ya, disilakan dari penjuru sebelah kanan dari pemateri. Disilakan untuk menyampaikan identitas, prodi, dan pilih narasumber yang hendak menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Aceng Cahyani, prodi PBA. Maaf, kami menanyakan pada Dr. Irfan berkaitan dengan tadi kuliah itu adalah masa depan. Nah, ini yang sudah kami pahami, kemudian kami melakukan suatu perubahan baik diri kami, ya, kemudian cara pandang kami. Nah, hanya kami minta masukan kepada dokter ini bagaimana kami supaya lebih konsentrasi, karena apa? Kami memiliki tanggung jawab untuk berkaitan dengan tugas yang di teritorial. Nah, ini mohon untuk bimbingannya, karena apa? Sering terjadi bentrok kegiatan. Apalagi khusus mungkin di hari Senin pun kami setiap
pekan Senin itu selalu berkoordinasi dengan pimpinan wilayah. Nah ini kan menjadikan suatu kami dilema jadi antara kuliah dan panggilan daripada pimpinan. Setiap hari Senin kami melakukan rapat koordinasi. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, disilakan Dr. Irfan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Mic-nya biar aja di sana dulu. Saya kaget ya. Langsung mundur kaget. Siapa nama Pak? Aceng Cahyani, Bi. Oh Aceng, oh ini idolanya Dr. Henry. Pak Aceng punya berapa putra? 4, Bi. 4. Ya. Paling besar usia berapa? Usia 22. 22. Terus yang paling kecil? Usia 10, Bi. Oh, berarti kita hampir sama ya. Cuma Pak Aceng lebih hebat. Saya baru 3. Pak Aceng punya 4. Ya. Saya dari istri saya yang pertama ini sudah nggak bisa nambah soalnya. Enggak, ini bukan kode ya. Ya, Bi. Pak Aceng, saya jawabnya begini ya. Ini yang di depan ini semua, tidak ada satupun yang duduk di depan ini yang tugasnya hanya satu tugas. Ya, Bi. Pak Dr. Henry, coba. Pak Dr. Henry ini tugasnya sangat banyak. Bahkan beliau sekarang dituntut juga untuk masih mengajar. Ini di sebelah saya nih, Dr. Ali Aminullah, luar biasa nih, anggota DPR. Ini, waduh, dosen juga, di PKBM juga, wah luar biasa. Zamzani ini, luar biasa nih, masih mahasiswa ini, tugasnya mudah mengajar juga, di asrama juga. Jadi saya pikir, Pak Aceng ini adalah termasuk orang pilihan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk Pak Aceng. Ya. Jadi kita semua, saya pikir tidak ada. Kita ini hanya diberikan satu amanah saja. Pasti ada beberapa amanah yang ada di pundak kita. Ya. Itu artinya apa? Artinya kita diberikan kepercayaan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Pak Ali? Yang yang tidak akan diberikan cobaan kecuali sesuai dengan kemampuannya itu? Coba Bu, biar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak akan diberikan beban. Pasti orang itu akan mampu ya untuk memecahkan beban itu masalah itu, ya. Jadi begini Pak Aceng. Kalau ini melihat pengalaman saja ya. Mungkin sahabat-sahabatnya juga punya metode masing-masing nih, punya rahasia, punya trik masing-masing ya. Kalau saya triknya begini. Jadi kalau ditanya mana yang prioritas, tidak ada. Semua harus prioritas. Nggak mungkin kita kuliah, prioritas kuliah, keluarga kita tinggalkan. Mungkin nggak? Keluarga dilupakan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita mengurus keluarga, tugas ditinggalkan. Juga tidak mungkin. Tidak bisa kita memilih. Semua harus dipilih. Itu prinsip. Prinsip dulu. Lalu bagaimana strategi kita? Strateginya begini ya. Strateginya kita harus fokus. Strateginya apa? Fokus. Fokus. Apa itu maksudnya fokus? Fokus tuh ya kalau memandang tuh ya satu titik gitu. Itu fokus. Kalau ibarat main basket gitu ya. Mau masukin keranjang nih fokus. Masuk. Kalau misalnya main tenis nih. Ada atlet tenis juga nih. Mau mukul bola tuh fokus. Jadi mantep gitu. Itu fokus. Kalau kuliah di kelas fokus. Jangan lagi kuliah mata ke sana nih, memandang dosen. Pikiran kemana-mana itu. Aduh, si Dede udah makan belum ya? Aduh, ini tadi ditanyain target belum selesai lagi nih. Itu nggak fokus namanya. Jadi fokus. Fokus itu akan menjadikan apa yang kita kerjakan saat itu menjadi maksimal.
Sekarang sedang ikut apa nih? Acara apa ini? PBAK, fokus di PBAK. Sudah fokus saat ini, detik ini dengarkan materi ini, fokus. Ya, tidak ada yang lain. Terus yang lain bagaimana? Ya selesaikan setelah ini. Bukan dilupakan. Karena kalau tidak fokus, bisa nggak dapat semua. Kalau yang basket tuh, kemana nih? Malah nggak masuk. Gitu ya. Main tenis, pukul nggak nih? Nggak fokus, nggak kepukul itu bola. Jadi fokus. Ya, jadi saat kuliah ya fokus kuliah. Datang ke kampus, udah fokus. Ya kan setelah kuliah, setelah kelas selesai bisa koordinasi, bisa komunikasi, gitu ya. Saya cerita juga nih, saya tidak pernah itu waktu kuliah nih. Ini sebenarnya nggak bagus cerita ini nih, tapi saya mau cerita. Saya kalau kuliah itu bisa dikatakan sangat minim mengulang materi. Kalau hitungan IQ, saya pernah dites IQ saya biasa aja. Jauh dibandingkan IQ sahabat-sahabat saya. Ya, IQ saya biasa aja. Tapi saya nggak pernah, jarang lah mengulang materi kuliah itu. Di kelasnya dikasih materi, terus ngulang baca-baca lagi jarang. Kenapa? Karena sibuk. Aktif di organisasi, dulu saya juga sudah mengajar gitu ya, karena mencari biaya kuliah. Ya. Lalu bagaimana? Saat diberikan materi, fokus. Dijelaskan materi, fokus. Nggak ngerti, tanya. Catat nih, ini nggak ngerti nih. Siapkan pertanyaan. Jadi orang yang bertanya itu bukan orang yang bodoh. Orang yang bertanya itu berarti punya kemampuan untuk fokus. Ya, jadi fokus. Kalau kita sudah fokus, ketika materi diberikan, itu bisa menyerap banyak materi. Prosentasenya lebih banyak dibandingkan kalau misalnya dosen menang, nanti aja lah. Duh ini ada koordinasi nih sambil WA, kirim-kirim, bahkan izin mau telepon gitu ya. Terus nanti aja belajar, nanya sama temen nanti aja. Gitu. Nah itu kalau nggak fokus nggak dapet itu. Materinya nggak dapet, tugas juga jadi setengah-setengah. Ya. Itu. Pak Aceng, paham ya? Jadi apa strateginya? Fokus. Ya, terima kasih dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Abi Henry menambahkan. Pak Ceng, ini Pak Ceng. Dia sebetulnya mewakili. Dia udah tahu orang putranya aja banyak di sini kok. Ya, Pak Ceng ya. Strategi itu udah dia punya. Ini hanya mengingatkan kepada teman-teman yang nggak mau bertanya. Gimana strategi belajar ketika di ketika di daerah juga banyak kerjaan gitu. Beliau itu pernah kuliah di sini dan dia retret. Retret jatuhnya apa? Mundur dulu, ngaso dulu sebentar. Karena dia waktu itu mendahulukan mobil ya. Transportasi. Jadi dia strateginya udah punya ini. Bapak kan sebentar lagi juga kuliahnya kuliah tatap maya ya, bukan tatap muka, tatap maya. Tapi ingat ya, tolong ya, saya sekalian saja dengan Dr. Irfan, tidak menyebut kuliah ini kuliah online, no. Ya, agar disampaikan ke teman-teman, kuliah kita ini reguler. Awas nanti salah kedengaran awon. Kamu kuliah di mana? Ya Lajis. Kenapa ke sana? Online. No, salah. Cuci itu, nggak boleh itu ya. Kalaupun ada dulu online, itu tularan dari COVID. Ya, jadi saudara ketika nanti, ini kan menyangkut strategi soalnya nih, Dr. Irfan nih. Ketika saudara berkunjung ke sini, pas sedang ada kuliah, ikut aja. Kalau harus online, duduk aja, kursinya ada kok. Ya, tolong titipin ya, jangan ada kabar berita di luar. Iya Lajis menyelenggarakan kuliah online. Salah, salah. Ya, tolong ya. Oh, itu awon. Dan itu nggak ada. Kita izinnya ini izin reguler, ya saja,
biasa aja kuliah. Nanging tuh pakai bahasa Sunda nanging. Tuh, aya senior nak di dieu teh seueur. Tah eta nu dipertimbangkan itu bukan masalah online tidak online ya mah. Nya. Kahartos. Nuhun maka, nuhun alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh muhadir. Masih ada waktu 10 menit lagi. Disilakan bagi yang ingin bertanya mengangkat tangan. Ya, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Suryana di Prodi HTN, asli suku Sunda, Sukabumi. Mau bertanya Ustadz, di usia saya ini kan sudah menginjak ke hampir ke setengah abad lebih. Sementara satu gelar itu kan bisa dikejar rata-rata 4 tahun. Nah untuk usia saya ini pengen mengejar sampai ke, alhamdulillah saya insya Allah mau mencontoh Ustadz. Itu kira-kira per kuliah itu dalam satu gelar itu bisa nggak kita kejar dalam kurun waktu agak cepat gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan kepada muhadir. Tadi bertanya ke siapa? Oh, Dr. Irfan. Papannya dibaca. Ya, mohon izin Pak Hendri. Ini ada Prof Nanang bertanya nih. Prof Nanang. Ya, alhamdulillah ini berarti Prof Nanang ini saya panggil Prof aja nih, doanya kan. Doa. Punya semangat yang sangat tinggi ini ya. Jadi sebenarnya tadi Dr. Henry sudah menjelaskan bahwa ada namanya akselerasi ya. Kalau bicara normal, S1 itu normalnya berapa tahun? 4 tahun, 8 semester. Kejar ini. Jangan lewat ya. Jangan lengah ya. Karena kuliah 4 tahun itu ya bisa dibilang sebentar ya sebentar. Bisa dikatakan lama ya lama ya. Nah fokus, konsentrasi, jangan lengah. Selesaikan 4 tahun ini. Kemudian selesai 4 tahun lanjut ke S2. S2 berapa lama? 2 tahun. Berapa semester? 4 semester ya. Kalau bisa 3 semester, bisa 3 semester. Ini bicara normalnya dulu ya. Normalnya 2 tahun. Kemudian lanjut S3. S3 berapa tahun? 2 tahun? Wah, canggih kalau 2 tahun itu. Berapa tahun? Ya, normalnya 4 tahun. Ya. Berarti butuh waktu berapa tahun? 10 tahun. Pak Nanang tadi setengah abad. Pas. Berarti seusia dengan saya dong ya. Saya seusia dengan Pak Nanang ini. Percaya nggak? Ngitung dulu. Berarti kalau 10 tahun, Pak Nanang masih sangat muda. Kalau dalam PBB itu ukurannya kalau di bawah 70 tahun apa namanya? Remaja atau anak muda? Pemuda ya? Masih pemuda 60 tahun itu, ya. Masih muda, Pak. Jadi kejar ini, kejar waktu normal. Kalau nanti misalnya ada kemudahan-kemudahan bisa lebih cepat, alhamdulillah. Kalau tadi disampaikan oleh dokter ini ada akselerasi, 4 tahun bisa diakselerasi menjadi 3 tahun, berarti ada tabungan. Kuliah S2 yang harusnya 2 tahun bisa selesai dalam waktu 3 semester saja, ada tabungan. Kuliah S3 bisa selesaikan dalam 2 tahun, alhamdulillah. Itu. Bisa Pak, sangat bisa. Ya, fokus, kejar, jangan lengah, pasti bisa. Itu Pak Nanang ya. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan nih untuk semangatnya Pak Nanang nih. Ya. Ya. Tambah ke Pak Nanangnya punten. 10 tahun ke pengker, Bapak nyondong di mana? Jawab tuh. 10 tahun ke belakang Bapak ada di mana? 10 tahun yang lalu Bapak ada di mana? Berada di mana?
Pananang. Kadangu tuh. 10 tahun yang lalu Bapak ada di mana? Halo, ada. Ada di mana? Aktivitas di ini di kaki lima. Kaki lima. Iya betul. Bergelut dengan ya karena mohon maaf aktivitas sehari-hari kita kan memang di politik ya. Yang sampai sekarang juga masih. Yaitu bergelut di politik dan aktivitas sehari-hari ya berjualan gitu Pak. Oke. Jadi kalau 10 tahun yang lalu Bapak di sana, terasa nggak sekarang ini ada di sini? terasa. Terasa. Maksud saya itu 10 tahun ke depan Bapak itu nggak akan merasakan. Tahu-tahu sudah jadi dokter aja. Ke atas tuh. Terus. Asal dijalankan. Betul, siap. Ini mah sanes carios keuneun sanes ieu mah kedah di ayo jalan. Ih, ditaruh ke Dokter Irfan yang moal ngartos itu. Moal di walor gitu mah. Kepada Allah juga kita nggak bisa. Ya Allah, aku tolong berikan dokter 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nggak akan kalau tidak Jadi kami didoakan itu artinya apa? Kami mendoakan Pananang hartosna kumaha? Kami ini sedang mendoakan Pananang, maksudnya naon tah? Supaya jalan Ih, bergerak. sedang belajar bareng. Iya. Iya, ayeuna teh diajak ke Berjalan, perahu teh iya. namanya mendoakan. Belajar. Tong kaluar deui. Iya. Ya, Ya, siap. iya. Ikuti aja, ngalir aja, nanti juga tahu-tahu udah nggak kerasa dokter aja. Alhamdulillah. Itu banyak di sini. Loh kok kemarin perasaan saya nggak mau jadi sarjana. Tuh beliau tuh yang sedang memimpin ini. Nggak terasa dia juga. Usianya udah oke gitu, udah oke usianya. Ya, jadi jangan ngitung usia hidup mah. Iya. Usia mah kita nggak tahu kapan. Jadi kalau nanti Dokter Irfan bisa jadi profesor, ya wajar Dokter Ali. Alhamdulillah. Kita doakan aja, nggak usah Amin. di kumahanya carananya ikeheul atau ikutin aja. Pak Ali ujuk-ujuk itu apa ujuk-ujuk atau memang ada prosesnya? Ada proses. Proses itu ikutin aja ya. Ya, siap. Ya, jangan malu bertanya. Kalau kita di daerah bilang lebih baik sesat daripada bertanya, kalau sini enggak, ulangi lagi, lebih baik bertanya daripada sesat. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, terima kasih dari Mohadir yang telah menjawab. Satu kesempatan lagi dari milenial. Ya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Ustadz Irfan. Gini, Bi. Ustadz Irfan. Perkenalkan diri dulu dari prodi mana? Saya Tri Mustika Dewanti dari Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Tata Negara. Izin bertanya kepada Ustadz Irfan. Gini Ustadz, dalam perkuliahan itu ada yang namanya istilah mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Nah, ada kalau mahasiswa itu kan punya pilihannya masing-masing ya Ustadz. Ada yang mereka mau fokus untuk akademik, ada yang mau fokus untuk keduanya, organisasi dan akademik. Ada yang emang mau organisasi aja gitu. Pertanyaannya, gimana cara kita mempelajari skill yang Ustadz sampaikan tadi, terutama managerial skills, selain dari aktif dalam organisasi mahasiswa. Karena setiap pilihan yang kita ambil, terutama tadi mahasiswa kupu-kupu itu kan ada kelebihannya tersendiri gitu. Sedangkan tadi Ustadz bilang kita harus aktif dalam organisasi mahasiswa untuk mempelajari skill-skill yang tadi Ustadz bilang gitu. Ada nggak sih cara lain gitu untuk kita mempelajari semua skill itu
selain dari kita aktif dalam organisasi mahasiswa? Terima kasih. Silakan langsung kepada Dr. Irfan. Baik, saya kok berasa lagi ujian disertasi ya? Kayak diuji nih saya nih. Baik, siapa tadi nama? Nama siapa? Trimustika Dewanti. Siapa? Dipanggil Dewanti. Tribusti. Oh, panggilnya Tri. Dewanti. Oh, Triawati. Dewanti. Riwati. Oh ya, oke. Baik, begini memang mungkin ada sahabat-sahabat mahasiswa ini yang punya pilihannya adalah untuk tidak bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Ya, boleh saja, itu bukan menjadi suatu hal yang salah ya. Nah, tadi pertanyaannya kan bagaimana ketika tidak bergabung dalam organisasi kemahasiswaan untuk melatih managerial skills ya. Bergabung dalam organisasi itu sebenarnya adalah untuk sebagai sarana atau wadah dalam melakukan pengolahan kemampuan berinteraksi dengan sesama teman-teman mahasiswa dan juga dosen lebih intens. Nah, kalau tidak ikut berorganisasi, tentunya kan juga ada interaksi. Apakah di kelas, ya, apakah dengan dosen, ya, apakah ketika di perpustakaan bertemu dengan Pak Wahyudi, kepala perpustakaan, gitu ya. Apakah misalnya sedang ke kantin, bertemu dengan penjaga kantin, itu kan interaksi, ya. Nah, ketika di dalam managerial skills ini salah satunya adalah manajemen waktu, ya. Ketika misalnya Rianawati, ya, Dewanti mau masuk kuliah, itu kan ada jam kuliahnya, ada jadwalnya, dilatih itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ikuti. Nah, dengan kita terus mentaati aturan itu bagian kita untuk melatih managerial skills kita. Kemudian ketika di kelas bertanya, seperti sekarang bertanya, jangan dikatakan bertanya itu tidak butuh keberanian ya. Itu bertanya itu sesuatu yang luar biasa itu ya. Kayaknya sekarang mahasiswa itu kalau diminta, ayo ada yang bertanya, langsung pura-pura. Ada aja gitu sibuknya gitu ya. Ada yang mau tanya, mana-mana gitu ya. Nah, itu juga bagian melatih managerial skills, kemampuan untuk bagaimana melakukan manajemen dalam waktu perkuliahan tadi. Ya, jadi memang tidak harus dalam sebuah organisasi, dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan kampus, dengan dosen kah, dengan staf administrasi kah, dengan sesama teman, gitu ya. Itu juga bagian dari upaya kita melatih kemampuan di bidang manajerial. Gitu ya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah. Baik, terima kasih atas jawaban dari para muhadir. Mari kita beri aplaus ya tinggi-tingginya. Bagaimana? Iya Al-Aziz angkatan 10. Oke, tepuk tangannya mana dong? Oke. Selanjutnya mari kita nikmati penampilan seni yang saya kembalikan dulu kepada pembawa acara.